impian nggak sih dari dulu mungkin Teh? Iya, ya siapa sih, semua penyanyi juga pasti pengen punya konser tunggal sendiri, dan alhamdulillah mungkin waktu kemarin belum rezeki saya, mungkin tahun ini alhamdulillah rezeki saya bisa konser tunggal. Amin. Kalau mimpinya gimana Teh dulu? Mungkin ada pengen deh punya konser waktu dulu sebelum Ya iyalah, pastilah. Kan tadi saya bilang setiap penyanyi juga pasti ada pengen punya konser. Dan salah satu impian semua penyanyi pasti pengen punya konser. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini bisa. Boy sama cerita bahwa ingin melaksanakannya kan pas sama pandemi juga gitu, dan akhirnya sekarang terrealisasi, dan untuk Lea sendiri tuh di Depok gitu, sesuai dengan jargon kamu gitu. Ya senang banget ya, mau udah jodohnya semuanya di Depok ya, rezekinya di Depok. Sebenarnya nggak sempat kepikiran, ini memang konsepnya Antara Suara ini memang luar biasa sih ya, maksudnya kita nggak pernah kepikiran seperti itu gitu. Tapi Antara Suara dengan berani, ini kamu asal dari Depok gitu, kita bikin acara besar-besaran di Depok khusus buat kamu di sana, keluarga kamu di sana. Bayu, kenapa bisa klik sama Antara Suara sama SMN juga nih? Kalau SMN kan memang manajemen saya dari awal saya berkarir sampai detik ini, ya jelas pas banget nih, cocok gitu ketemu sama Antara Suara, memang punya konsep yang menurut saya sangat luar biasa dan bisa mewujudkan impian saya pengen konser yang seperti apa. Insya Allah Antara Suara bisa mewujudkan itu semua, dan didukung pastinya disupport sama SMN, karena memang benar tadi Mbak Nana juga bilang ada beberapa ide saya, cuma memang karena ada beberapa hal yang memang ada belum cocok dan lain-lain, jadi makanya alhamdulillah mungkin rezekinya juga nih ketemu sama Antara Suara, jadi bisa kolaborasi bareng. Boy bakal ada kolaborasi sama siapa sih Boy di konser ini? Ada berapa mungkin yang disiapkan? Ada surprise. Boy akan saya dikit kayak Korea-Koreaan juga tuh Bayu, apalagi kan Boy itu sebagai Iya, Korea itu pasti saya nggak bisa menghilangkan ada campuran K-pop dan lain-lain, karena kan semua rata-rata penggemar saya kan senang gitu, maksudnya lihat saya seperti K-pop dan lain-lain, pasti kita ada beberapa, pokoknya saya nggak bisa mengundi tahu ya pokoknya ada lah. Terus 9 Agustus itu apakah juga ada hari spesial Bayu? Kenapa? Apakah 9 Agustus itu juga ada hari spesial Bayu? Sebenarnya sih kita udah milih waktu ya Mbak, cuma memang kayak ini tanggal 9 ini tanggal yang paling oke, yang paling tepat untuk ngadain konser. Bayu mungkin berapa juga diajak nggak sih nanti kolaborasi di ke panggung konser? Siap dong. Target penontonnya Tiganya berapa Bu? Harga tiket Nanti kapasitasnya yang pasti sesuai dengan lapangan Cilodong. Terus kemudian nanti malam kita akan rilis untuk harga tiket dan juga layoutnya. Berapa sih Bu? Nggak sih Bu? Kemarin kita udah jual flash sale, itu sebenarnya kita start dari 100.000. Silakan, kayaknya nonton. Betul. Jadi semua bisa benar-benar menikmati untuk musik dangdut kali ini. itu tiketnya ada kelasnya atau? Betul, kita kemarin udah jual, itu adalah si kasih di depan dan juga si kasih di belakang. Terus kemudian malam ini kita akan rilis, ada yang paling depan tuh paling si kasih, kemudian si kasih depan dan si kasih belakang. Mungkin nanti detailnya akan dijelasin ketika malam kita posting ya di dangdut-dangdutan. Pantau terus pokoknya Instagram dangdut-dangdutan. Iya. Ayu, kalau Ayu harapan Ayu dari pembuatan konser ini apa sih? Ya harapannya sih saya bisa menghibur semua para penggemar saya. Selama ini mungkin banyak banget di luar sana yang nanya kapan sih konsernya, akhirnya insya Allah tahun ini akan dilaksanain juga gitu. Yang jelas saya akan memberikan penampilan yang terbaik, memberikan penampilan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang memang belum pernah saya tampilkan gitu. Jadi saya harap sih semua para penggemar dan fans-fans saya selama ini yang nungguin konser, udah waktunya nih kita seru-seruan bareng dan bukan bareng, pokoknya. totalnya berapa lagu yang dibawakan sih dan berapa waktunya gitu, terus persiapannya seperti apa gitu secara konser tunggal kan Boy? Aku belum bisa kasih tahu berapa lagunya. Yang jelas pokoknya ini konser yang bisa kalian nikmatin, bukan cuma sekedar nonton tapi bisa seru-seruan bareng, have bareng, joget bareng, interaksi bersama aku juga. Pokoknya Boyu konser impiannya kayak gimana sih? Mungkin punya dream konser tuh, kalau ngeliat konser kan Ibu sering nonton konser, pengen konser kayak gini, kayak gimana sih? ada deh, udah yang kemarin udah aku sampaikan. Semuanya udah aku tumpahkan ke Antara Suara, dan alhamdulillah Antara Suara bisa menerima itu semua dan memang cocok ya Mbak ya gitu. Jadi ya pokoknya iya lah. Spill dong Boyu dikit, konser siapa yang paling berkesan yang pengen dicontoh gitu, ada nggak ya? Kan Ibu suka nonton konser tuh. Iya.
Ya banyak gitu, kalau referensi saya kan pastinya kan ke K-pop kan, saya sangat K-pop gitu ya. Banyak artis K-pop yang menjadi inspirasi saya buat nanti konser. Deg-degan nggak sih Mbak Ayu? Persiapannya seperti apa? Oh iya, deg-degan loh pasti. Karena ini pertama kali gitu Mbak, apalagi kan saya lihat selama ini kan dangdut ibaratnya termasuk yang bisa dibilang jarang lah ya yang namanya ngadain konser tunggal. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konser dangdut-dangdutan Ayu Ting Ting ini, terima kasih juga buat Antara Suara yang sudah memberikan wadah buat kita nih para musisi dangdut yang mungkin dari dulu pengen punya konser tunggal sendiri gitu. Jadi alhamdulillah bisa kesampaian berkat Antara Suara juga, dan mungkin nanti dengan musisi-musisi dangdut yang lain yang jelas pengen semuanya yang terbaik lah. Ini nextnya, Persiapannya Persiapan itu udah mulai jalan ya Mbak ya, udah mulai kita yuk, jalanin. nextnya setelah target di kota Depok ini kan memang impian lo bikin konser di kota Depok. Nextnya ada target sendiri nggak di kota mana yang Amin, alhamdulillah kalau ini berhasil dan alhamdulillah banyak yang mensupport dan banyak yang menonton nanti dan konsernya memang bagus ya, tidak menutup kemungkinan ya Mbak Ayu ya. bakal ada roadshow konser? Amin, amin. Yang jelas saya pengen fokus yang satu ini dulu, kita selesaikan dengan baik dan berikan. Saya pengen kasih penampilan yang terbaik. Dari Antara Suara seberapa yakin dengan konser ini? Saya sih yakin sekali karena memang udah jarang, hampir jarang lah ya, kita nggak pernah tahu musisi mana yang memang bikin konser tunggal di genre dangdut gitu. Jadi dengan karakter Teh Ayu yang cukup kuat, dengan lagu-lagunya yang luar biasa dan kita bawakan dengan proper, kita sih sangat yakin bahwa sebenarnya seluruh warga Indonesia ini sebenarnya suka dangdut gitu. Cuman kadang agak suka malu gitu kan untuk ngakuin kalau mereka tuh pecinta dangdut. Tapi kita sih yakin dengan konsep ini kayaknya kita harus bangga dengan musik dangdut sih. Untuk target momen sendiri? Ya, yang pasti insya Allah di atas 5.000 audiens, insya Allah. Amin. Akan dibawa ke kota-kota lainnya gini? Iya, kita sih pengennya juga begitu, tadi diceritain sama Ayu gitu ya. Tapi memang kita pengen coba di tanah kelahiran Ayu dulu sebagai Ratu Depok gitu. Tapi kalau misalkan antusiasmenya baik, kita sih juga pengen banget untuk bisa ke kota-kota yang lain juga. Ayu tadi kan seperti Maya dan Romi, Ya. karya kamu sampai sekarang seperti tadi sudah sempat sedih juga. Ayu tadi seperti apa sampai saat ini bisa? Iya. Ya siapa sih ya Mas yang nggak sedih, karena kan selama ini orang tua yang selalu support saya gitu. Maksudnya baik dalam keadaan susah, senang, mereka selalu ada di samping saya gitu. Yang jelas bersyukur punya mereka, dan mereka juga nggak pernah putus doa buat saya, apalagi ini mau konser gitu kan. Jadi yang jelas kasih support mereka sangat penting. Tapi tadi reaksi itu benar luar biasa Kak Ayu. Iya, alhamdulillah. Ya, itu kan namanya doa ibu. Kalau doa ibu kan semuanya insya Allah pasti hancur semua dijaga. Jadi sudah tahu belum sih mau konser juga gitu? Udah dia udah tahu. Responnya gimana? Wah, dia kaget. Sadis Bunda, keren dong. Anak kita aja bilang, wah keren dong Bun. Jadi kita Kak Ayu ini untuk Risapa sendiri, diet atau enggak sih kayak sekarang makin kurusan atau seperti apa sih? Body goalsnya lagi sampai karena di mana? semakin usia ya, jadi kerja keras bagai kuda, jadi memang harus jaga badan juga sih Kak. Karena kan takutnya kalau mau dia 3 bulan ke atas kan cepet gampang kelarnya, jadi harus olahraga, harus konsumsi makanan yang Ini udah apalagi nyampe, ini mau konser kan, jadi harus fisiknya juga harus diperhatikan. udah nyampe di body goals nggak sih Kak Ayu? Ini kayaknya idaman banget tuh perempuan mainnya kayak Ayu gitu. Body goals kali ya. Enggak lah, tapi yang jelas setiap hari karena ini mau menuju konser ya olahraga harus ada jalan. Udah sampai di goalsnya kali atau masih ada turun berat badan lagi? Saya nggak ngecek timbangan sih. Yang penting sehat ya. Yang penting sehat. Baju masih muat. Kayu soal Riders, sama gitu tadi sebelum konser seperti apa Riders? Ya riders lagi. Nanti telepon manajemen aja. Iya. Iya kan kalau riders kan memang dibantu sama manajemen juga kan. Dan selama ini sih nggak pernah minta dari sana aja. Masih normal dan wajar-wajar aja. Ini cukup merepotkan promotor nggak Riders-nya Ayu Ting Ting? Enggak sama sekali sih. Justru yang bawain makanan lebih banyak Ayu Ting Ting kayaknya di kantor kita. Enggak kok, enggak sama sekali. Biasanya sebelum konser apa sih Kak? Kebiasaannya Ritual khusus itu tadi latihan di tong setan. Benarnya lah itu tadi persiapannya ada fisiknya sih ya Mbak, karena kan nanti kan
konser pasti kan berjalan bukan cuma 1 jam gitu, pasti kan lebih, jadi butuh stamina yang pastinya luar biasa. Jadi harus dilatih dari sekarang, vokal maupun fisiknya juga. Kampanye yang paling FOA dari isinya. Hah? FOA yang sampai. Oh, kalau yang doa mah iya. Terus makin bertambah usianya Bu Ayu nih, gimana cara Bu Ayu menjaga stabil voice-nya Bu Ayu? Apalagi kalau saya sih yang penting tidur cukup aja sih ya gitu. Jadi di sela-sela waktu kalaupun lagi sedang lagi di jalan macet atau apa, saya biasanya pakai buat tidur. Jadi bisa menghemat suara juga, istirahat juga, karena kan lumayan setiap hari pekerjaan itu kan menggunakan suara gitu. Jadi ketawa-ketawa, kita bercerita pasti ya itu aja sih, tidur paling sama minum air putih yang penting. Bakalan ngelawak nggak di nanti di konser Bayu? Waduh. Ada lawak-lawakannya, entertainnya gitu. Pasti nyanyi ya. Bayu Nyanyi ya, Mbak. kayak pastinya si Novit nonton kan Mbak, masih menghilangi rasa nervous di atas panggung. Apa yang biasa dilakukan? Saya kalau lagi nervous ngapain ya Mas? Diam aja sih Mas, berdoa gitu. Diam aja. Diam terus paling lompat-lompat supaya panas gitu. Bayu bakalan undang Kang Dewi buat jadi tamu khusus nanti. Katanya Kang Dewi juga mau nonton. Nah, Iya nggak apa-apa, siapapun itu yang mau nonton ke konser saya, kita sangat senang hati ya Mbak, maksudnya mengharapkan siapapun bisa hadir, bisa nonton, bisa seru-seruan bareng. Ayo dong, itu maksudnya support juga musik dangdut, maksudnya jangan cuma genre yang lain aja gitu, kasih kesempatan untuk kita nih dangdut nih asli musik negara kita sendiri loh. Dan saya yakin pasti kalian juga semuanya ketika di setelin lagu dangdut pasti joget, pasti bergoyang, dan pasti ada lagu dangdut yang kalian tahu dan kalian hafal gitu. Jadi ayo dong kita sama-sama jaga nih musik dangdut asli dari negara kita sendiri loh, dan support semua para musisi-musisi dangdut. Bayu pertanyaan dinobatkan terakhir ya, jadi teman-teman ya. Ratu Depok gitu, si Ratu Depok gimana sih Bayu? Ya kan emang dari lahir di Depok, dari kecil di Depok, dan saya bangga menjadi warga negara Depok karena Depok semakin maju, dan tidak dipungkiri banyak banget orang yang tinggal di Depok. Kan artis pun banyak yang tinggal di Depok. Jadi ya, kita ngerasa. Jadi si Ratu Depok itu ya Bu? Iya. Terima kasih teman-teman.